Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menambahkan kenikmatan yang cukup besar lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk sebentar di majelis ilmu, di majelis yang penuh keberkahan, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, majelis yang akan memudahkan kita untuk melangkah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan ini ataupun di setiap hari Senin kita akan menyampaikan tentang akhlak. Akhlak ataupun kajian akhlak jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah kajian yang sangat penting bagi kita hari ini untuk mempelajarinya. Ya. Kenapa? Karena keadaan kaum muslimin hari ini sangat jauh dari akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita lihat pentingnya akhlak ini, Ibnu Sirin ataupun para ulama lainnya, misalkan Makhlad, beliau pernah menyebutkan kepada Ibnu Mubarak, salah seorang ulama yang mengatakan kunna nata'allamal adab 30 sanah. Ibnu Mubarak adalah orang yang mengatakan dahulu kami mempelajari akhlak itu 30 tahun. Wa nata'allam al-ilma, dan kami mempelajari ilmu 20 sanah, 20 tahun. Itu sangat lama mereka mempelajari akhlak dibandingkan mereka mempelajari ilmu. Maka suatu ketika Makhlad ibni Al-Husain itu mengatakan kepada Ibnu Mubarak, ini zaman generasi terbaik mantap. Mereka Makhlad mengatakan nahnu ila kasiri minal adabi ahwaj. Untuk keadaan kita hari ini mempelajari adab itu lebih penting. Minna illa nata'allamal hadis, daripada kita mengambil ataupun mempelajari satu hadis berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang zaman generasi terbaik, Syekh Utsaimin itu mengatakan ini generasi yang masih dikategorikan sebagai generasi salaf. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Generasi terbaik adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya dan satu generasi setelahnya. Itu mereka mengatakan kita sangat membutuhkan tentang adab melebihi kebutuhan kita kepada hadis. Bukan merendahkan ilmu hadis. Ilmu hadis ini ilmu yang cukup agung, yang cukup tinggi karena kedudukannya berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi ketika kita mempelajari hadis, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di situ kita akan mengambil hukum. Kita merno sabah hadis, dari hadis itu akan lahir satu hukum. Dari hukum tersebut
ya, ketika lahirnya satu hukum, kemungkinan si A melihat hadis ini, hukum yang keluar adalah ini. Si B melihat hadis ini, hukum yang keluar adalah ini. Maka ketika mereka tidak mendalami adab, tidak mendalami akhlak, itu akan timbul perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Nyo A atalun pegah nyo dasar hadis. Si B dasar hadis sama. Tetapi cara mengolah hadis, cara melihat hadis, usul yang digunakan berbeda, maka timbul hukum yang berbeda. Si A tidak menerima, meyakan lagelun salah. Itu karena dasar akhlak yang sangat penting itu tidak kita pelajari. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Sirin mengatakan kanu yata'allamunal adab. Mereka generasi terbaik itu mempelajari adab kama yata'allamuna al-ilma. Itu sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ya, betul-betul sangat penting. Ya, tetapi hari ini ya, cukup banyak dari kita itu kita mempelajari ilmu-ilmu fikih, kita mempelajari ilmu-ilmu hadis ataupun yang lainnya tanpa terlebih dahulu masuk untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. Ya, maka laginya lah kejadian dayo. Kita saling bermusuhan dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Ya, kita tidak bersatu. Yang seharusnya syariat Allah Subhanahu wa taala datang, Islam itu datang untuk menyatukan seluruh kaum muslimin. Ya, tapi huronyo gara-gara tamerno Islam nayo karu tapi keroro. Ya, seharusnya itu mendatangkan persatuan ataupun mengokohkan apa yang kita telah berada di atasnya. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kajian akhlak. Nah, maka disebutkan oleh para ulama kita, akhlak yang mulia ini adalah sifat seluruh para nabi. Ya, nabi dari pertama itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku itu seperti batu bata yang terakhir. Ya, bangunan kasiap jadi tinggal sini batai bata sagai. Miaga pertamang batai batanya bangunan itu akan makin indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan diri beliau seperti batu bata terakhir tersebut. Ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seburuk-buruk orang jahiliyah dahulu itu mereka memiliki adab yang cukup agung. Orang jahiliyah dalam persaudaraan, cuma karena terbatas ya pemahaman orang jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang memperluas akhlak yang agung tersebut, menyempurnakan akhlak yang sudah ada di tengah-tengah kaum jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan akhlak mulia yang telah ada. Karena akhlak di tengah-tengah itu. Cuma mereka hanya fokus kepada suku mereka, hanya fokus kepada kabilah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbesar luang lingkup tersebut itu menjadi bagi seluruh kaum muslimin. Ya, hanya terbatas. Ya, akhlak nanti akan kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa pentingnya akhlak itu. Akhlak kan nyo sabi-sabi sembahyang bak masjid ikhlas, begat akhlak dah. Menanda debit merumpa orang masjid lain pakat mela karena beda masjid. Bukan itu akhlak. Yang akhlak orang jahiliyah zaman yang hanya terbatas kepada satu suku, yang hanya terbatas kepada satu kelompok, tetapi Islam datang memperluas. Akhlak itu harus ada di seluruh kaum muslimin. Akhlak itu harus diterapkan dalam kehidupan seluruh kaum muslimin. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah dan Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang paling agung.
Itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, alaika bihusnil khuluq. Ya Abu Hurairah, engkau harus memiliki akhlak yang agung, husnul khuluq. Maka Abi Hurairah bertanya, apa itu husnul khuluq wahai Rasulullah? Apa itu akhlak yang agung wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasil man qata'aka. Akhlak yang agung adalah engkau menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutuskannya darimu. Orang hanaga pegahaba dengan tanya pegahaba. Orang hanaga bi salam ke tanya bi salam. Tasil, engkau menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutuskannya darimu. Wa ta'fu man zalamaka. Akhlak yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Abi Hurairah adalah memaafkan orang yang melakukan keburukan ke atasmu. Pemaaf mena orang pebut buruk budaya. Ini akhlak yang agung, dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan al-afwu, memaafkan, dan ini sudah kita sampaikan di tahun sebelumnya ya, tentang bagaimana pentingnya sifat afu ini. Ya, terutama kita di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan nyatanya bulan yang tak harapkan ampunan dari Allah. Ya, baik sampai tanya karu dengan saudara tergejak laki maaf, hendak memaaf. Tapi tanya telaki ampun ba Allah, telaki maaf ba Allah ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah. Ini mustahil. Ya, dikatakan oleh para ulama kita, satu yang masuk ke dalam hal kemustahilan, seseorang memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang ia lakukan, tetapi dia tidak pernah memaafkan saudaranya atas kesalahan yang dilakukan ke atasnya. Yang mungkin kita panjara tanya telaki maaf ba Allah, tanya dah pebut salah, tapi waktu orang pebut salah ba tanya hana sifat pemaaf sedikit pun dalam diri kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abi Hurairah radhiyallahu an, wa ta'fu amman zalamaka. Itu engkau memaafkan orang yang telah menzalimimu. Wa tu'ti man haramaka. Kemudian akhlak yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa tu'ti man haramaka. Itu engkau memberi kepada orang yang enggan memberi untukmu. Ya, orang kredit dengan dia, tetapi kita memberi untuknya. Ini tiga bentuk akhlak yang agung yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki akhlak yang agung itu dia sangat mudah untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, innar rajula la yudrik bi husnil khuluq darajah as-saim al-qaim. Sesungguhnya seseorang yang memiliki akhlak yang paling mulia, maka dia akan mencapai derajat orang yang gemar berpuasa dan orang yang gemar melaksanakan salat malam dengan husnul khuluq. Ya. Derajatnya itu sama dengan orang yang sangat gemar melaksanakan salat, derajatnya itu sama dengan orang yang sangat gemar melaksanakan puasa. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang paling banyak mengantarkan seseorang ke dalam surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlak yang agung. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhlak ini ada yang dia itu jibili, sesuatu yang melekat pada dirinya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Nyana dalam akhlak. Ya, kemudian akhlak itu ada hadisan. Seseorang mempelajari hal yang baru bagi dirinya, itu berupa akhlak yang mulia, kemudian dia terapkan dalam kehidupannya. Ya, nah dua apa bentuk urang dalam akhlak. Ya, nah urang yang memang watelahi ngoyan, ya,
yang terkenal dengan urang ged akai. Saya merempak orang hana cerita, orang hana gepegahnya dari banyak kaget akai. Itu khuluqiyan, jibilli. Ya, menan lahir memang dia lahir di dalam akhlak yang mulia. Ada orang yang mungkin karena pengaruh tempatnya, ya, pengaruh lingkungan, dia memiliki akhlak yang buruk. Kemudian dia mempelajari, mendapati ilmu, dan dia terapkan ilmu itu untuk dirinya. Ini dinamakan dengan hadisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah memuji itu seorang sahabat beliau, Asyaj ibni Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Asyaj, "Inna fika khuluqan azimin." Wahai Asyaj, engkau memiliki dua akhlak yang sangat agung. Lalu Asyaj bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa itu wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Al-hilmu wal haya." Itu melekat pada dirimu itu dua akhlak yang agung, yaitu al-hilim, kelembutan, wal haya, penuh rasa malu. Ya, ini karena ketika Bani Qais itu datang bertemu Rasulullah, Asyad itu mengatakan kepada kaumnya, "Aku tidak masuk dahulu untuk bertemu Rasulullah." Ya, kemudian beliau pergi, mandi, menggantikan pakaian beliau, baru beliau datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memuji, "Melekat kepada dirimu wahai Asyad dua akhlak yang sangat agung, yaitu kelembutan, al-hilm wal haya, yaitu sifat malu." Maka Asyad mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akana hadza khuluqan aw hadisan?" Wahai Rasulullah, ini sesuatu yang sudah melekat pada diriku dari aku lahir, ataupun sesuatu yang aku pelajari? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya Asyad bal qadiman." Tidak wahai Asyad, itu adalah akhlak yang sudah melekat padamu semenjak engkau lahir. Maka kemudian beliau mengatakan, "Alhamdulillahilladzi jalla ala khuluqin ahabbahumallah." Segala puji bagi Allah yang telah melekatkan kepadaku dua akhlak yang agung ini. Maka di sini para ulama kita mengatakan akhlak yang agung itu ada orang yang memang lahir dengan akhlak tersebut. Ya, fitrah, maknanya memang lahir dengan akhlak. Ada orang yang dia mampu merubah kebiasaannya menjadi lebih baik dengan cara belajar. Ya, nah orang yang dia belajar, kemudian dia mampu merubah kebiasaan kehidupannya. Nah, ini yang mungkin tanya orang Aceh, tak kala sifat karakter, karakter kru tanya orang Aceh. Karakter yang tidak bisa dianggap kurang dari orang lain. Ayo mandum datim medawa miai pegah gop lumpungo teribe drop 2000 dak kena yo. Lebih le dayo lumpungo, ada tem kurang. Nya sifat karakter tayo. Maka kebiasaan karakter seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus mempelajari akhlak yang mulia. Mehana kita tidak akan mampu untuk merubahnya. Maka ketika ditanyakan kepada Rasulullah, dan ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ya, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adakah kita mampu untuk merubah akhlak seseorang?" Ya, Rasulullah memberi perumpamaan, bagaimana seandainya engkau memotong lehernya, apakah engkau mampu untuk menyambungnya ataupun tidak? Maka sahabat ini mengatakan, "Tidak wahai Rasulullah, begitulah dengan perilaku, akhlak. Ya, kita tidak mampu merubah akhlak. Hansip guru di rumah kula, hansip ngan gepegah ba anak mit nya bega akai roganya hanaga akai anak mit." Orang tua itu tidak cukup dengan mengatakan kepada anaknya, "Nya ira ke akhlak begat bacut akai, begat bacut akhlak," itu tidak akan mampu merubahnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kemudian, "Illa antafaqahu," kecuali engkau memang belajar tentang akhlak tersebut. Ya, tak pernah. Ini cara bergaul dengan orang tua, cara bergaul dengan orang sesama kita, cara kita ajarkan akhlak-akhlak tersebut, dan dia memiliki ilmu
baru mereka mampu untuk merubah perilaku yang sudah melekat pada dirinya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini sangat penting. Ya, salah satunya adalah karena akhlak ini akan menjadikan kaum muslimin itu saling mencintai. Ya, dengan akhlak mulia yang tanya saling mencintai. Adapun keburukan akhlak itu membuat kaum muslimin saling bermusuhan. Nyan pakan penting hat akhlak gekalan li para ulama salaf dahulu, karena hanya dengan akhlak itu yang mampu menyatukan seluruh kita. Ya, dayo bengeh ke urang gara-gara pegah habang dayo hanaga. Dayo hanagalak dakalan urang gara-gara dikeun ke dayo. Ya, tapi ketika itu tidak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, maka tidak akan ada permusuhan di antara kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masalah hadirnya rasa cinta di tengah-tengah kaum muslimin ini harus kita pahami. Rasa cinta tersebut yang harus ada di dalam hati setiap kaum muslimin ke atas saudaranya itu bukan hanya perkara remeh-temeh ataupun perkara kecil. Tetapi rasa cinta tersebut adalah perkara yang berhubungan dengan keimanan. Ya, ayo harus tak pahami itu. Ayo tak pelajari akidah, ya. Sama lagi tak pelajari salat. Ya, salat itu ada rukun, ada syarat sahnya. Akidah, kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan itu juga ada rukun, ada syarat sahnya. Ya, nasibnya sama lagi sembahyang hanasah dan sembahyang. Begitu juga kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan itu tidak sah ketika tidak memenuhi rukunnya dan tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ya, tapi coba kita bayangkan jamaah diakan oleh Allah. Masalah salat yang tanya betul-betul kita pelajari teh rukun salat, teh wajib salat, teh sunnah salat, teh syarat-syarat sahnya salat. Tetapi masalah tauhid, kalimat la ilaha illallah, kita tidak pernah mempelajari mana rukunnya, mana syarat-syarat sahnya. Dan ketika kita mempelajari salah satu dari syarat sahnya kalimat la ilaha illallah itu adalah al-hubbu, mencintai. Maka para ulama kita mengatakan mencintai ini adalah perkara yang berhubungan dengan keimanan kita. Baik-baiknya long yang penting kali dalam sembahyang menan li assalamualaikum assalamualaikum, ya, orang dang samping dayo hanagala ada mencukai baju pam dah singgung putra totor hak kena orang padahal bandi sembahyang mandan. Adapun merempak bab pintu masjid assalamualaikum gebalik ke bagah-bagah ya ke dibi salam dari saudara ke. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Ya, kita harus memahami jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling cinta ataupun rasa cinta ini adalah bentuk keimanan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian itu tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Yang pastinya syarat damang surga itu keimanan. Orang yang nama iman hantar masuk surga. Tapi Rasulullah kemudian melanjutkan wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Ana benar ya, oh amannya betul. Anda masuk surga anda iman. Tapi syarat keimanan tersebut Rasulullah mengatakan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Maka Rasulullah kemudian mengatakan ala adullukum ala amalin idza fa'altumuhum tahabbabtum. Maukah kalian kuberitahu tentang amalan yang apabila kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai. Lalu Rasulullah mengatakan afsyus salam bainakum. Itu tebarkan salam di antara kalian. Itu pernah oleh Rasulullah amalan untuk mendatangkan rasa cinta di antara kita. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum
tidak beriman salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan akhlak yang baik tadi itu akan melahirkan rasa cinta di tengah-tengah kaum muslimin, dan itu akan menyempurnakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kenapa kita harus mempelajari akhlak. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ini adalah satu kenikmatan yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan paling raya bila Allah. Dia dahulu, ya, orang-orang masih di dalam permusuhan sesama mereka. Kemudian Islam datang, dan Islam itu menyatukan seluruh kaum-kaum yang ada, ya, terutama di kota Madinah. Kita baca sirah Rasulullah, itu Aus dan Khazraj itu bagaimana permusuhan sesama mereka, ya, sampai Aus dan Khazraj ketika bermusuhan mereka datang meminta bantuan kepada orang Yahudi, ya, kemudian setiap tahun mereka berperang. Tetapi begitu datangnya Islam, Allah Subhanahu wa taala menyatukan di antara Aus dan Khazraj ini. Bersatu mereka. Ya, dinamakan dengan Ansar. Kemudian datang sahabat dari Mekah yang hijrah, dipersaudarakan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin. Bersaudara loh. Ya, mereka menjadi satu kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wazkuru nikmatullahi alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar diberikan kepada kalian ketika dahulu kalian itu bermusuhan. Ya, kemudian fa'alafa baina qulubikum. Lalu Allah lembutkan hati sesama kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu dengan nikmat Allah itu kalian menjadi saudara. Ini kenikmatan paling raya bila Allah persaudaraan. Ya, tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita rusak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyinggung dahulu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu ketika mereka memusuhi Islam, seakan-akan mereka satu. Saboh mandum orang Yahudi punya lawan dengan orang Islam. Waktu di dang bare seakan-akan saboh lagi tanya dadang sembahyang. Ya, seakan-akan hati tanya yang sangrun tambang yang masjidnya mandum saudara tanya. Tetapi pada hakikatnya mereka itu saling bermusuhan hati mereka. Allah menyindir mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'ah. Ya, Allah membocorkan orang Yahudi yang kalian menganggap orang Yahudi itu jami'ah, mereka itu bersatu. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan wa qulubuhum syatta. Tapi hati mereka itu syatta, saling berpecah belah, tidak bersatu. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Allah katakan itu karena orang Yahudi itu tidak memiliki akal. Ya, dan orang Islam, ya, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemuliaan akal, diberi kemuliaan untuk berfikir, maka itu tidak boleh terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kayak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika para salaf dahulu mengatakan darurat akhlak, itu sangat darurat untuk mempelajari keagungan-keagungan akhlak, maka kita lebih harus mempelajari tentang keagungan akhlak tersebut. Tanya lebih berat berlelo dibandingkan orang awal. Ibandagalan kehidupan kita hari ini. Maka insyaAllah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan menyampaikan tentang akhlak-akhlak yang sangat penting untuk kita pelajari di kehidupan kita hari ini. Wallahu taala a'lam.
nakhtim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.